Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Alhamdulillah ini yang hadir sangat banyak dari bapak-bapak, karena saya dapat berita itu di masjid-masjid kuliah duha hari ini banyak yang kosong karena bapak-bapak banyak yang qiyamul lail. Banyak yang qiyamul lail karena ada pertandingan bola. Tapi rupanya jamaah Istiqomah qiyamul lail yang biasa itu ya. Jadi tidak terganggu oleh bola itu. Tema kita pada kuliah duha kali ini adalah ulah manusia dan murkanya alam semesta. Untuk kita menuju pada bahasan kita pada kuliah duha kali ini dengan tema tersebut, pertama yang ingin kita mencoba menjawabnya oleh diri kita masing-masing adalah pertanyaan, siapa sebenarnya yang berhak mengatur kehidupan manusia, mengatur kehidupan kita? Kenapa ini harus kita pertanyakan? Karena dari zaman dahulu sejak manusia diciptakan gitu ya, sampai dengan detik ini masih banyak kita temukan manusia yang nggak tahu diri. Dia diciptakan, bukan dia yang menciptakan dirinya. Sampai detik ini belum pernah ada seorang manusia pun yang mengklaim kalau dialah yang menciptakan dirinya sendiri gitu. Semua yakin bahwa dirinya adalah diciptakan. Tapi dia kemudian sok tahu, bahkan dengan egonya dia ingin mengatur kehidupan yang bukan ciptaannya sendiri gitu. Logika yang paling sederhana akan mengatakan yang menciptakan tentu yang paling berhak menentukan ciptaannya gitu. Kalau kita ibaratkan dengan televisi misalnya atau alat-alat elektronik lainnya gitu, itu yang membuat televisi dialah yang paling berhak menentukan bagaimana cara kita untuk mempergunakan televisi itu agar kita bisa menikmatinya gitu ya, dengan benar. Maka biasanya barang-barang elektronik termasuk televisi kalau baru, lebih belum dikenal oleh masyarakat, pihak yang memproduksi itu akan menyertai barang-barang itu dengan buku katalog. Disitulah masyarakat akan diarahkan bagaimana cara mereka mempergunakan televisi itu. Jika di rumah Anda misalnya listriknya 110 volt, ini putar ke angka 110. Kalau 220, 220. Ini volume, dijelaskan itu, rinci itu. Ini volume, ini channel-channelnya dan sebagainya. Kita yang bukan pembuat televisi, ya harus taat, patuh terhadap petunjuk, pedoman, katalog yang dibuat oleh si pembuat televisi. Gak bisa kita lalu semau kita gitu. Kumaha kuring lalu kita masukkan saja ke listrik seberapa volt, terserah kita gitu. Maka yang akan terjadi kemungkinan konslet. Kita tidak akan menikmati apa-apa, yang ada malah televisi itu terbakar gitu. Nah, karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang paling tahu, paling berhak menentukan
Bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Jangan pernah kita sok tahu gitu. Ya terserah saya. Maka sekarang banyak manusia yang konslet hidupnya, tidak menikmati kehidupan ini dengan sesungguhnya sebagaimana yang Allah inginkan. Ini baru di dunia, dan konslet yang terbesar nanti akan dirasakan oleh manusia di akhirat ketika dia dibakar di neraka jahanam. Akibat dari ketidakpatuhan manusia untuk mengikuti pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kehidupan ini bagi kita. Maka supaya manusia itu jangan konslet, jangan sampai mereka rugi dalam kehidupan di dunia apalagi di akhirat nanti, maka Allah menurunkan risalahnya untuk membimbing kita manusia. Risalah itu disebut Dinul Islam. Sejak manusia pertama Allah ciptakan, Allah bimbing itu. Apa yang harus mereka perbuat, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Ini jalan hidup yang harus ditempuh, ini yang nggak boleh dilakukan. Nah kita kalau mau ingin selamat ya jalani itu gitu. Begitu kita tidak menjalani aturan itu ya celaka. Maka wal asri innal insana lafi khusrin. Pasti khusrin, pasti rugi manusia. Rugi dunia, rugi akhirat gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yang tidak rugi adalah mereka yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu. Beriman pada Allah artinya beriman bahwa mereka diciptakan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka mereka siap untuk Islam. Islam itu dari kata aslama, tunduk, patuh, berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan. Maksudnya berserah apa? Menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu artinya orang muslim itu. Orang muslim itu orang yang memang menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk diatur oleh Allah. Allah, saya harus bagaimana hidup ini? Harus begini, lakukan ini, tinggalkan itu, lakukan. Nah itu orang muslim. Jadi kalau ada orang mengaku muslim lalu dia tidak mau diatur hidupnya oleh Allah, ya bukan muslim. Muslim itu orang yang berserah diri. Dan kalau nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jangan beriman. Pilihlah kafir. Maka kalau dia milih kafir sudah nggak ada aturan. Silakan Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran. Tidak ada kita temukan aturan hidup yang Allah tetapkan bagi orang kafir. Oh kemana? Ya ayyuhal kafirun aqimus sholat. Nggak ada Pak. Ya ayyuhal kafirun kutiba alaikumusiyam. Nggak ada. Ya ayyuhal kafirun nggak boleh begini, tidak boleh begitu dan sebagainya, harus begini. Nggak ada Pak. Orang kalau memilih kafir bebas, sebebas-bebasnya. Mau berbuat apapun silahkan kata Allah. Tinggal dia nanti di akhirat menanggung resiko pilihannya itu. Tapi begitu dia memilih beriman, hilang kebebasan itu. Nggak ada lagi hak kebebasan, hak asasi. Ini banyak orang mengaku ini hak asasi kita manusia. Siapa yang menentukan hak asasi itu? Hak asasi manusia. Anda sebagai manusia saja diciptakan oleh Allah. Apa hak Anda untuk menentukan hak asasi? Yang menentukan hak asasi itu ya Allah yang menciptakan kita. Maka hak asasi kita itu dibatasi oleh aturan Allah. Apa hak kita, apa hak orang lain yang harus kita jaga. Nah kalau tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihlah kafir Pak. Maka bebas itu. Saya ingin bebas, ya pilih kafir, ulah milih mukmin. Kan nggak ada yang maksa Anda untuk memilih beriman gitu. Ya. Pilih kafir maka dia akan bebas sebebas-bebasnya gitu. Maka orang yang amanu itu baru dia akan wa amilus shalihat. Apa yang dimaksud amilus shalihat itu? Segala macam perbuatan dalam atau kehidupan dia yang dia laksanakan sesuai dengan manhaj Allah, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah amal soleh itu. Yang untuk mencapai amal soleh seperti itu ada dua syarat utamanya.
Ya, sebuah ibadah itu bernilai amal yang saleh atau ibadah yang mabrur, ibadah yang makbul diterima oleh Allah, syarat utamanya ada dua. Pertama, niat dia melakukan amal ibadah itu semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Gak boleh ada niat lain. Jadi Allah yang menetapkan itu. Kalau kamu ingin karya kamu, amal perbuatan kamu itu saya hargai, lakukanlah itu semata-mata untuk mencari ridhoku. Maka kita diingatkan oleh Quran surat Al-An'am 162 itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baru dia akan jadi amal yang saleh. Kalau kita niatkan semua hidup kita, ya, bukan hanya sholat, wa nusuki seluruh ibadah saya, wa mahyaya seluruh hidup saya, bahkan wa mamati mati saya, semuanya hanya untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Karena itu yang saya lakukan lillah. Saya meninggalkan sesuatu karena Allah, karena diperintahkan oleh Allah. Dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal kita perintah atau larangan itu. Kenapa saya ketika sedang tawaf itu mencium Hajar Aswad? Ya karena diperintahkan oleh Allah. Kan itu hanya batu, ya. Ya batu. Tapi Allah memerintahkan untuk batu yang satu itu saya menciumnya, ya saya cium. Kalau Allah tidak perintahkan, saya nggak akan mau mencium batu itu. Jadi banyak orang yang tidak mengerti Islam, terutama orang di luar Islam atau orang-orang yang pura-pura Muslim gitu, berbaju Islam gitu, tapi berpikiran yang sama sekali di luar Islam itu, mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah berhala. Mereka sholat menghadap batu segi empat, Ka'bah itu. Lalu nanti pergi ke Mekah, ada batu di pojok Ka'bah itu yang dicium. Itu keliru besar pandangan itu. Kita menghadap sholat, menghadap Ka'bah itu bukan hanya untuk menyeragamkan arah kiblat kita. Karena dalam sholat itu kita bahkan dianjurkan untuk melaksanakannya berjamaah. Bahkan ada yang syarat untuk sah itu, sholatnya itu harus berjamaah, seperti sholat Jumat misalnya. Nah kalau berjamaah kan harus, arahnya harus satu. Kalau nggak ditetapkan arahnya, kabayang bareng imam yang makmum pelong-pelong itu bisa harap-harap gitu. Yang satu menghadap sini, satu menghadap sana. Hanya untuk itu, Pak. Bukan berarti kita harus, bahkan kita menganggap itu sebagai arah tempat kita menghadap pada Allah. Tidak. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu berpaling, kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tidak tahu arah kiblat kita kemana, ya sudah, kita sholat kemana saja yang kita yakini saja mungkin itu arah kiblat. Atau kita tahu, tapi nggak mungkin kita menghadap kiblat itu, kita dalam kendaraan. Atau kita tahu arah kiblat ke sini, tapi situasi sedang perang, musuh di sana. Kalau kita sholat kemudian dalam keadaan situasi perang menghadap kiblat, enak sekali musuh nembak kita dari belakang. Maka kemana kiblat kita? Hadapi musuh, jadikan musuh itu kiblat kita. Pegang senjata itu, Allahu Akbar, sambil sholat saja. Di musuh lewat, tembak, dar. Tiarap kita tembak di dar gitu. Dan tidak batal sholat kita itu, selama kita tidak mengeluarkan kalimat lain di luar bacaan sholat. Kalau misalnya musuh lewat, ya kurang ajar, deger, nah itu batal sholat kita. Karena sudah masuk kalimat kurang ajar ke dalam bacaan sholat kita. Jadi kenapa kita mencium Hajar Aswad? Karena Allah perintahkan. Jadi Hajar Aswad itu menjadi batu yang mulia karena diperintahkan oleh Allah kita menciumnya. Kalau Allah tidak perintahkan, ya tidak mulia dia. Maka nanti ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji itu, ada batu satu kita dapat pahala Pak, karena menciumnya. Nanti ada lagi 3 batu di Mina, kita dapat pahala karena melemparnya.
Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah itu kan itu batu yang kita lempari itu. Kita lempari dengan apa batu itu? Dengan batu lagi. Jadi ada batu kita dapat pahala karena menciumnya, ada batu kita dapat pahala karena melemparnya. Lah bedanya batu ini dengan batu itu apa? Itu sarwa batu. Sama-sama batu. Cuman yang batu ini oleh Allah diperintahkan kita menciumnya. Selesai. Nah, kita sebagai seorang mukmin tuh harus muslim, pasrah pada Allah. Cium-cium. Saya sering mengambil contoh begini, andai kata di depan saya itu ada setumpuk tai kebo. Tahu ya tai kebo, tai kerbau, setumpuk ini. Lalu kata Allah, sujud kamu di depan tai kebo itu. Demi Allah saya akan sujud. Kalau Allah yang merintahkan, saya nggak akan pernah bertanya kepada Allah, kenapa saya harus sujud? Ini tai kebo. Mulia mana tai kebo dengan saya? Oh, itu kalau saya berpikir sampai bertanya begitu pada Allah, bedanya saya dengan iblis apa? Kesalahan iblis itu. Kenapa saya harus sujud pada Adam? Ini perintah Allah. Malaikat langsung sujud. Fasajadu illa iblis. Andai kata Allah yang memerintahkan, misalnya lewat malaikat Jibril, Atian sujud, saya sujud. Cium tai kebo itu, saya akan cium. Letakan eta tai kebo, letakan ku saya. Dahar seetik nepi kabeak misalnya. Makan sedikit-sedikit sampai habis itu semua tai kebo itu. Insya Allah selama saya kuat, saya akan makan semuanya sampai habis. Kenapa? Perintah Allah. Itu muslim namanya. Andai kata yang memerintahkan pada saya bukan Allah, bapak misalnya atau ibu, sujud, moal, letakan, dehayang teuing. Ngapain saya? Itu. Ini kalau Allah yang memerintahkan, saya muslim. Saya beriman pada Allah, karena itu saya siap untuk muslim, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat kita untuk selamat itu kita harus amanu. Lalu beramal saleh itu jangan siap melaksanakan semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan, tanpa kita harus banyak bertanya kunaon dan kenapa gitu. Ya. Ini syarat yang kedua, ya niatnya harus semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, Al-Bayyinah ayat 5. Yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah, baru dia akan menjadi amal saleh. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya nggak akan ada nilainya di mata Allah. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Nggak ada gunanya ibadah kalau tidak diniatkan karena Allah. Niatnya sudah benar karena Allah, tetapi dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan hukum Allah, nggak ada nilainya juga di mata Allah. Harus sesuai dengan syariat Allah. Subuh berapa rakaat? 2, ya 2. Sekarang ada orang saking rajinnya itu dan ingin lebih dicintai oleh Allah, subuh kadang-kadang kalau lagi rajin 7 rakaat. Maghrib kadang-kadang 5. Solehkah orang itu? Tidak, Pak. Insya Allah masuk neraka itu, kalau dia menganggap itu yang terbaik. Dia nggak pernah sholat, dia nggak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan ini akan menjadi sia-sia ketika kita jalani kehidupan ini tidak sesuai dengan syariat Allah. Bukan hanya saja sholat, Pak. Sekarang istri mengabdi kepada suami, berbakti kepada suami, ibadah bukan? Ya belum tentu. Sama aja sholat itu ibadah bukan? Belum.